Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seseorang menjalankan ibadah puasa tak hanya perlu menahan lapar, dahaga atau hawa nafsu, tetapi ia juga harus menghindari perkara yang dapat membatalkannya. Syekh Ahmad Jad dalam buku Fikih Sunnah mengemukakan, yang membatalkan puasa adalah setiap sesuatu yang menyebabkan seseorang berpuasa keluar dari hakikat puasanya, di mana makna sebenarnya puasa yaitu menahan diri dari segala yang menggagalkan puasa disertai niat. Said Sabiq menyebut dalam buku fikihnya terdapat dua macam perkara sebab batal puasa. Satu, yang membatalkan sehingga mewajibkan qada, dan dua, yang membatalkan sehingga wajib qada dan kifarat. Perkara yang membatalkan puasa dan wajib qada. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Namun bila seseorang berpuasa kemudian makan atau minum secara tidak sengaja, maka baginya tidak wajib qada puasa maupun tak harus membayar kifarat. Hal ini disandarkan pada hadis dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Siapa saja yang lupa dirinya sedang berpuasa, lalu ia makan atau minum, hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan makan dan minum kepadanya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmizi. 2. Muntah secara sengaja. Jika seorang muslim berpuasa muntah tetapi tidak sengaja, ia tidak perlu mengganti puasanya juga tidak mesti kifarat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, "Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, ia tidak wajib mengganti puasa. Dan siapa saja yang muntah dengan sengaja, hendaknya ia mengqada puasanya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim. 3. Mengeluarkan mani. Baik laki-laki maupun perempuan ketika ia mencium pasangan, mendekap, memeluk dengan tangan atau lainnya, perbuatan semacam ini mampu membatalkan puasa dan mengharuskan pelaku untuk mengqada puasanya. Tetapi bila keluar mani karena pikiran atau pandangan yang memunculkan nafsu syahwat, maka puasanya tidak batal, melainkan pahalanya puasanya berkurang. 4. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Jika seseorang memasukkan makanan atau minuman melalui saluran yang biasa untuk mengkonsumsi sesuatu ke dalam perut, bahkan jumhur ulama menyebut mengemut garam sekalipun bisa membatalkan puasa, padahal garam tidak memberikan kekuatan pada badan. 5. Memang berniat membatalkan puasa. Orang yang sedari awal sudah berniat membatalkan puasanya maka batal puasa itu, meskipun ia tidak melakukan perkara yang bisa membuatnya gagal puasanya. Hal ini karena setiap amalan tergantung niatnya. 6. Menduga matahari telah terbenam sehingga melakukan hal yang membatalkan puasa. Misal terdapat seorang yang mengira matahari sudah terbenam dan waktu berbuka puasa telah lewat, padahal belum. Tetapi yang demikian membuatnya mengerjakan perkara yang membatalkan puasa, maka puasanya itu wajib diqada menurut mayoritas para ulama. 7. Haid dan nifas. Walaupun seorang wanita mendapati haid dan nifasnya pada detik-detik terakhir waktu berbuka puasa, tetapi puasanya tetap batal dan ia wajib mengganti puasa tersebut. Perkara yang membatalkan puasa sehingga wajib qada dan membayar kifarat. Jumhur ulama sepakat hanya ada satu perkara yang membuat batal puasa sampai pelakunya harus qada puasanya dan wajib bayar kifarat, yakni berhubungan seksual atau jima. Sesuai hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ia mengatakan, seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata, "Celakalah aku wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Apa yang telah membuatmu celaka?" Lelaki itu menjawab, "Aku telah bersetubuh dengan istriku pada siang hari saat bulan Ramadan." Rasulullah bertanya, "Mampukah kamu memerdekakan seorang hamba?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Rasulullah bertanya lagi, "Mampukah kamu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut?" Lelaki itu pun menjawab, "Tidak." Rasulullah bertanya lagi, "Mampukah kamu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Kemudian dia duduk.
Rasulullah SAW kemudian memberikan kepadanya satu keranjang berisi kurma. Lalu bersabda, sedekahkanlah ini. Lelaki itu berkata, apakah ada orang yang lebih miskin dari aku? Tiada lagi di kalangan aku di Madinah ini yang lebih memerlukan dari keluarga aku. Mendengar ucapan lelaki itu, Rasulullah tersenyum sehingga kelihatan sebagian gigi gerahamnya. Kemudian beliau bersabda, pulanglah dan berilah kepada keluargamu sendiri. Hadis riwayat jamaah. Sayyid Sabiq menjelaskan, membayar kifarat di sini bila sesama muslim melakukannya dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan tanpa ada paksaan. Jika seorang istri dipaksanya suami, maka yang wajib menunaikan kifarat hanya si suami saja. Lebih lanjut diterangkan, kemudian membayar kifarat harus dilakukan secara berturut-turut sesuai yang tertera dalam hadis. Hal ini menurut jumhur ulama, tidak sah memilih salah satu jenis kifarat, kecuali dia memang tidak mampu di urutan pertama, kemudian pindah ke urutan kedua dan seterusnya, ungkap Sayyid Sabiq dalam bukunya. Selain itu, ada pula perkara bersifat perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa sebagaimana dinukil dari buku 99 hadis Pedoman Hidup Manusia karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di. Seperti ucapan kotor atau buruk, menimbulkan fitnah, berbuat dan berkata keharaman, pertikaian hingga melakukan maksiat. Sahabat yang beriman, itulah hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan wajib qada serta wajib kifarat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum, karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya, seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya. Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung, sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sahabat yang beriman, itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.